Pernah nggak sih kalian itu ngerasa capek dan juga ngos-ngosan saat berlari? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai, ayo kenalan dulu. Perkenalkan, saya Elsa Wahyuli Putri dari program studi Tadris Biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sistem pernapasan pada manusia. Ini tuh merupakan salah satu sistem penting yang membuat kita bisa terus hidup sampai sekarang dan beraktivitas setiap harinya. Nah, melalui video ini kita akan mengetahui bagaimana proses pernapasan itu terjadi dan organ-organ apa saja yang terlibat di dalam sistem pernapasan kita. Dan juga kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga pernapasan kita itu tetap sehat. Ayo siapkan semangat dan juga catatanmu karena kita akan menyelami dunia udara di dalam tubuh manusia. Let's go! Nah, kita akan membahas organ pernapasan manusia. Yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung tempat masuknya udara dari luar. Nah, rongga hidung ini selalu lembab karena adanya lendir, dan juga di dalam rongga hidung ini terdapat tulang hidung dan juga serabut saraf pembau atau disebut juga dengan olfaktori. Nah, udara yang masuk ke dalam rongga hidung itu akan disaring dulu oleh lendir dan juga selia atau rambut hidung. Nah, yang kedua itu ada faring. Faring, udara dari rongga hidung akan masuk ke faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan atau saluran pernapasan dan juga rongga hidung ke kerongkongan atau saluran pencernaan. Pada bagian belakang faring ini terdapat laring. Nah, selanjutnya laring. Di laring terdapat pita suara dan juga epiglotis. Pada waktu menelan makanan, epiglotis menutupi laring, sehingga makanan tidak masuk ke tenggorokan. Sementara itu, pada waktu bernapas, epiglotis akan membuka, sehingga udara masuk ke laring lalu menuju ke tenggorokan. Nah, lalu di bagian bawah epiglotis terdapat tulang rawan tiroid yang membentuk jakun yang lebih tampak pada laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya ada trakea. Trakea ini berbentuk pipa dengan panjang kurang lebih 10 cm. Trakea bercabang dua dalam paru-paru kemudian membentuk bronkus. Nah, dinding trakea ini terbagi tiga, yaitu lapisan luar yang terdiri dari jaringan ikat, kemudian lapisan tengah yang terdiri dari otot polos dan juga cincin tulang rawan. Trakea ini tersusun dari 16 sampai 20 cincin tulang rawan yang berbentuk huruf C. Nah, bagian belakang cincin tulang rawan ini tidak tersambung dengan esofagus, sehingga menyebabkan trakea itu tetap terbuka. Nah, kemudian yang terakhir itu ada lapisan dalam, terdiri dari jaringan epitel silindris lapis bersilia yang menghasilkan lendir. Nah, lendir ini sendiri berfungsi menangkap debu dan mikroorganisme yang masuk saat kita itu menghirup udara. Kemudian ada bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang jumlahnya itu sepasang, yang masing-masing menuju paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, struktur dari bronkus ini mirip dengan trakea. Bedanya itu dinding bronkus lebih tipis daripada trakea. Kemudian bronkus bercabang menjadi yang namanya bronchiolus. Nah, selanjutnya ada bronchiolus, yaitu cabang dari bronkus. Bronkus kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus, sedangkan kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Bronkus bercabang menjadi saluran-saluran yang makin halus, kecil, dan dindingnya juga tipis. Bronchiolus tidak punya tulang rawan, tapi punya silia. Setiap bronchiolus bermuara ke alveolus. Nah, selanjutnya ada alveolus. Alveolus yaitu saluran akhir pernapasan. Dinding alveolus banyak mengandung kapiler darah. Kemudian pada alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida dari sel darah ke udara. Nah, selanjutnya itu ada paru-paru. Paru-paru merupakan
pernapasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu kiri dan kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau disebut juga dengan lobus. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, lalu paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Nah, paru-paru dibungkus selaput tipis rangkap 2 yang disebut juga dengan pleura. Teman-teman, saat kita bernapas sebenarnya ada 2 proses utama yang terjadi, yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, proses ini terjadi karena kerjasama antara paru-paru, diafragma, dan rongga dada. Pertama, inspirasi, proses menghirup udara. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat kita menarik napas, otot diafragma berkontraksi dan bergerak ke bawah. Sementara otot-otot di antar tulang rusuk ikut berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam paru-paru menjadi lebih rendah daripada di luar tubuh. Sehingga udara dari luar masuk melalui hidung, trakea, bronkus, dan paru-paru. Udara yang masuk membawa oksigen atau O2 yang nantinya akan digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua ada ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Nah, ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Saat kita menghembuskan napas, otot diafragma relaksasi dan bergerak ke atas. Otot-otot rusuk juga melemas sehingga rongga dada mengecil. Nah, tekanan di dalam paru-paru menjadi lebih tinggi dibanding udara luar, sehingga udara pun keluar melalui bronkus, trakea, dan juga hidung. Nah, udara yang keluar ini mengandung karbon dioksida atau disebut juga dengan CO2 dan uap air, yaitu hasil dari sisa proses pernapasan. Teman-teman, sistem pernapasan kita juga bisa mengalami gangguan atau penyakit, terutama kalau udara di sekitar kita itu kotor atau tubuh sedang lemah. Nah, yang pertama, gangguan pada sistem pernapasan itu ada asma. Asma adalah penyakit yang menyebabkan saluran pernapasan menyempit, sehingga penderitanya sulit bernapas dan merasa sesak di dada. Biasanya asma bisa kambuh karena debu, asap, udara dingin, atau kelelahan. Nah, yang kedua ada influenza atau disebut juga dengan flu. Flu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus influenza dan menyerang saluran pernapasan bagian atas seperti hidung dan juga tenggorokan. Penderitanya akan mengalami pilek, batuk, bersin, dan juga demam. Nah, yang ketiga ini ada bronkitis. Bronkitis ini adalah radang pada saluran bronkus, yaitu saluran udara menuju paru-paru. Akibatnya, penderita mengalami batuk berdahak, sesak napas, dan dada terasa lebih berat. Yang kemudian ada pneumonia atau radang paru-paru. Nah, pneumonia terjadi ketika paru-paru terinfeksi oleh bakteri atau virus, sehingga kantung udaranya terisi cairan. Nah, gejalanya ini bisa berupa demam tinggi, batuk parah, nyeri dada, dan juga sulit bernapas. Nah, yang kelima ini ada emfisema. Salah satu penyakit serius pada paru-paru adalah emfisema yang sering terjadi pada perokok aktif maupun pasif. Nah, pada penyakit ini, dinding alveolus atau disebut juga dengan kantung udara rusak sehingga paru-paru kehilangan elastisitasnya dan penderita sulit sekali untuk bernapas. Jadi, penyakit pada sistem pernapasan bisa disebabkan oleh infeksi, kemudian ada alergi, polusi udara, maupun kebiasaan buruk seperti merokok. Teman-teman, setelah kita tahu berbagai penyakit yang bisa menyerang sistem pernapasan, tentu kita harus tahu juga cara menjaga paru-paru agar tetap sehat. Paru-paru bekerja tanpa henti setiap detik untuk kita, jadi sudah seharusnya kita menjaganya dengan baik. Yang pertama, hindari asap rokok dan polusi
utama paru-paru. Jangan merokok dan hindari berada di dekat orang yang sedang merokok. Kalau harus keluar di jalan yang berdebu, gunakan masker agar udara kotor tidak masuk ke saluran pernapasan. Yang kedua ada rutin berolahraga. Olahraga seperti jogging, bersepeda, atau sekedar jalan cepat bisa membantu melatih paru-paru agar bekerja lebih efisien. Udara bersih yang masuk saat olahraga juga membuat tubuh terasa lebih segar. Nah, yang ketiga ini ada konsumsi makanan bergizi dan air putih yang cukup. Makanan yang mengandung vitamin C, E, dan antioksidan seperti buah dan sayur bisa membantu menjaga kesehatan paru-paru. Nah, yang keempat ada jaga kebersihan lingkungan dan juga rumah. Pastikan rumah selalu bersih, tidak lembab dan bebas dari debu. Tanaman hijau di sekitaran rumah juga bisa membantu menyaring udara agar lebih segar. Nah, lalu ada istirahat yang cukup dan hindari stres. Tidur cukup dan mengelola stres juga membantu sistem pernapasan bekerja lebih baik. Nah, teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah tahu bahwa sistem pernapasan manusia terdiri dari berbagai organ penting seperti rongga hidung, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan terakhir ada paru-paru yang bekerja sama untuk membantu kita bernapas. Kita juga sudah belajar tentang proses inspirasi dan ekspirasi, di mana udara masuk dan keluar dari paru-paru. Selain itu, kita mengetahui bahwa sistem pernapasan bisa terganggu oleh berbagai macam penyakit, seperti asma, influenza, bronkitis, dan juga pneumonia. Tapi, jangan khawatir, kita bisa menjaga paru-paru agar tetap sehat dengan cara menghindari polusi, tidak merokok, rajin berolahraga, makan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan. Semoga video ini membantu teman-teman memahami betapa pentingnya sistem pernapasan bagi kehidupan kita. Ingat ya, setiap tarikan napas adalah anugerah, jadi jagalah paru-parumu sebaik mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.